Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pertemuan kita yang pertama, kita kemarin membahas tentang Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus adalah pribadi, ya, bukan sekedar kuasa. Jadi berbeda dengan pemahaman dari saksi Jehovah. Lalu yang kedua, menggali bukti Alkitabiah bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kemarin kita sudah membahas ayat-ayat yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah juga. Yang ketiga, kita melihat bahwa Roh Kudus itu penting sekali dalam relasi Tritunggal dan iman Kristen. Jadi tidak bisa dilepaskan. Baik, jadi kemarin kita berbicara Roh Kudus sebagai pribadi. Dia mempunyai pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia juga bisa berbicara dengan kita, ya. Dia bisa berkomunikasi dengan kita, dan dia adalah ia, bukan itu, yang menunjukkan kepada pribadi. Lalu kemudian keilahiannya, dia disebut Allah, dia punya sifat ilahi, dia kekal, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Lalu kemudian dia terlibat dalam nubuatan, dalam setiap perjalanan sejarah dunia ini kepada hamba-hambanya, menubuatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan juga di dalam penulisan Alkitab. Jadi Roh Kudus mengilhami hamba-hamba Tuhan dalam menuliskan Roh Kudus ini. Itu sebabnya meskipun itu adalah surat Paulus, surat Petrus, tetapi kita sering mengatakan demikianlah firman Tuhan karena rasul-rasul itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah, kemudian dia memberi kehidupan, ya, di dalam setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, kemudian yang terakhir, maka Roh Kudus dalam relasi Allah Tritunggal tidak bisa dilepaskan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Ya, sehingga di dalam doa berkat selalu muncul tiga itu, ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah dan persekutuan Roh, ya. Meskipun urutannya terkadang di dalam Alkitab tidak harus Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu menunjukkan bahwa ini sama sebenarnya, ya, dalam pribadi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Nanti bahannya bisa di-share, ya. Oke, bagian yang kedua, Kak. Ya, bukunya masih ada dijual, Opung? Ada, masih ada, Kak, ya? Ya kan, tentang Roh Kudus masih ada kan? Kalau mau beli silakan, ada sudah ditulis oleh Bapak Tobing, ya. Baik, yang bagian yang kedua, kita di sini akan berbicara tentang tujuan yang pertama, menjelaskan karya Roh Kudus dalam keselamatan, pengudusan, dan pelayanan. Jadi tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dia berhubungan dengan keselamatan, dia berhubungan dengan pengudusan, dia berhubungan dengan pelayanan. Karena apa? Tanpa keselamatan, mengalami keselamatan, kita tidak mengalami pengudusan. Dan tanpa pengudusan, sangat berdampak besar kepada pelayanan. Tapi banyak orang melayani, belum diselamatkan. Ini yang jadi persoalan. Mau ngapain dia? Kalau ditanya, kenapa kau melayani? Bingung dia. Orang melayani karena sudah dilayani. Jadi kalau dia melayani karena dia pintar nyanyi, jadi Bapak Ibu, bukan itu. Jadi syarat-syarat sebenarnya melayani di depan ini, yang pertama memang dia harus jelas dulu keselamatannya. Maka kami kalau di pemuda, ya sejak pemuda saya itu harus jelas dulu. Dia sudah lahir baru, sudah tahu jelas kenapa dia melayani, supaya jangan menjadi batu sandungan gitu, jadi duri. Nah, jadi keselamatan, pengudusan, dan pelayanan. Kemudian yang kedua, memahami karunia-karunia Roh Kudus secara alkitabiah dan bertanggung jawab. Oke, yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan. Ini yang terutama. Dia melahirbarukan, ya, regenerasi. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 8. Ini sangat terkenal sekali. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai 8, ya, kita baca aja ayat 3, sekilas kita baca ayat ini.
Kalau penjelasannya mungkin nggak terlalu dalam. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, maaf ya, dikatakan demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, perhatikan ibu-ibu ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan dua unsur di situ, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 5 sampai 6. Ini sering menjadi perdebatan teologis, ya, di beberapa gereja. Ya, bahkan pernah saya berdebat dengan pendeta, ya, karena memang begitu diajarkan. Perhatikan di sini, ya, ingat, kekristenan akarnya adalah Yahudi, bukan dari Barat. Ya, sekali lagi, kekristenan akarnya dari keyahudian, bukan dari Barat. Ya, bukan dari Lutheran, bukan dari Calvinis, bukan dari Katolik, bukan itu akar kekristenan. Akar kekristenan adalah keyahudian. Supaya kita bisa memahami kekristenan itu, kita harus belajar perjanjian lama. Jadi perhatikan, ya, karena Yesus ini bercakap dengan seorang pengajar Israel atau Yahudi, Yesus katakan begini, ada dua hal. Kau harus dilahirkan dari air dan dari roh. Nah, ini perhatikan, air di sini sering diterjemahkan dengan dibaptis air. Maka banyak orang mengatakan seorang akan diselamatkan, sudah diselamatkan kalau sudah dibaptis waktu anak-anak. Atau misalnya sudah dibaptis selam, udah selamat dia. Nah, rujukannya terkadang ini dilahirkan dari air dan roh. Oke, coba perhatikan ayat yang ke-6. Ini ada dua unsur, dari air dan roh. Tapi muncul ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Perhatikan huruf besar. Air sekarang berubah menjadi air. Air sekarang berubah menjadi daging. Roh di ayat yang ke-5 tetap roh. Oke. Mari kita pegang dulu ini Yohanes 3 Yohanes ini. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat 5, ya. Oke, kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-4 ayat yang ke-5 ayat 4 sampai ayat 6 aja lah. Ya, kita baca sama-sama dua-dua ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oke, ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Oke, sekarang kita perhatikan apa hubungannya dengan kitab Yohanes. Alam ini, bumi ini, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, di atas permukaan air. Dari air inilah Tuhan akhirnya berkarya, muncullah daratan. Kemudian dari daratan ini muncullah hewan-hewan, muncullah pohon-pohonan termasuk Adam. Nah, jadi kita ini, daging kita ini berasal dari air. Itulah teologi orang Yahudi.
Ya, teologi dari orang Yahudi. Maka ketika Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa air ini? Lahir secara jasmani. Itu maksudnya. Bukan dibaptis dengan air. Bukan. Dilahirkan dari daging. Karena kan tak mungkin orang masuk ke surga kalau belum lahir kan. Dilahirkan kan. Harus jadi manusia dulu dia. Nah, perdebatannya memang begini. Kemarin waktu saya khotbah di sebuah STM, lalu beberapa orang mereka seperti terkejut ya. Jadi kayak mana opung kita yang tidak mengenal Yesus? Kalau aku yakinnya mereka itu diselamatkan karena mereka baik katanya. Sehingga ada suatu bapak di situ, kita kayaknya perlu PA ini kan. Perlu PA. Pertama kali saya khotbah di STM itu karena saya baru gabung, kita kayaknya perlu bentuk PA kita ini katanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada saatnya masa-masa dunia ini jatuh ke dalam masa kekelaman. Jadi di situ yang mati tanpa Tuhan, mati tanpa Kristus itu bukan urusan kita. Tetapi di sini dulu. Jadi kalau orang tidak dilahirkan dari roh, dia hanya sekali lahir sampai matinya, dia akan mengalami kematian 2 kali. Sekali lagi ya, kalau orang hanya lahir sekali secara jasmani, sampai hembusan nafas yang terakhir dia tidak ditebus, dia akan mengalami kematian yang pertama, lalu kemudian dia akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi, kalau hanya sekali aja lahir secara jasmani, mati tidak dilahirkan 2 kali, dilahirkan dari roh, dia akan mati, lahir secara jasmani, mati sekali, lahir secara rohani 2 kali lautan api. Tetapi kalau ada orang, dia lahir 2 kali, dia lahir secara jasmani, 10 November 1982, itu lahir secara jasmani itu kan. Kemudian dia lahir secara rohani, 2 kali lahir, maka dia hanya mengalami 1 kali kematian. Mati secara jasmani. Jadi ibu-ibu pilih mana? Mati lahir 2 kali atau lahir sekali? Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu ingat tahun berapa, tanggal berapa lahir? Enggak ingat lahir secara jasmani? Lahir secara jasmani? Ingat ya? Ingat ya? Sekarang saya mau tanya, ingat nggak lahir secara rohani? Itu kan bisa berulang-ulang. Itu hanya sekali. Itu hanya sekali saja. Pasti kita ingat, saya ingat. Kapan? Karena sejak saat itu, itulah dimateraikan kita dengan Roh Kudus. Tapi ada yang bilang begini, aku nggak ingat. Tapi waktu anak-anak, itu kalau begitu, ya mungkin saja. Tapi mungkin saja ya. Saya ingat sekali kapan secara, jadi begini, ingat kapan menikah? Ingat kapan? Ada yang nggak ingat tahun berapa nikah? Sekarang saya mau tanya, ingat kapan tanda kutip nikah dengan Yesus? Ingat. Kan menikah itu kan mempercayakan hidup kita kepada seorang pria, kan itu sebenarnya menikah kan. Mulai hari ini aku serahkan jiwa ragaku, kan itu sama bapak ini. Nah, pertanyaannya, kapanlah ibu-ibu menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus? Ya. Kapan? Saya ingat sekali, bangkunya pun kuingat, di situ saya, di situ. Tanggal 14 bulan 2 kuingat saya, baju saya, pengkhotbahnya pun kuingat. Nah, di sini. Bang Darman waktu itu. Nah, tetapi oke lah, mungkin saja ada orang nggak ingat, Pak, kapan aku waktu itu terima Yesus ya? Bingung aku kan gitu ya. Kapan aku terima Yesus ya? Ya. Tapi jangan bilang begini, aku dilahirkan kembali waktu dibaptis, waktu anak-anak. Ada memang perdebatan. Gimana misalnya ada seorang yang cinta Tuhan, anaknya mati waktu lahir, selamat nggak itu? Nggak bisa ku jawab. Ada yang bilang, bisa juga kan orang tuanya yang beriman, dia selamat. Ya, diambilnya firman Tuhan. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan katanya. Tapi untuk 100% saya belum berani kasih jaminan. Itu pemahaman nanti kita tengoklah.
di dalam kerajaan surga. Bagaimana? Masuk nggak anakmu yang bayi itu, saya pikir. Tapi di sini ya, jadi peran Roh Kudus, dia melahirbarukan. Yesus katakan begini, kau tahu angin? Nggak tahu kau kan dari mana? Nah ini juga. Tapi bisa nggak dirasakan? Bisa. Bisa kita rasakan, kita ini sudah lahir 2 kali atau tidak? Ya. Ada yang ingat tanggalnya, ada yang ingat tahunnya, ada juga yang nggak ingat. Contoh lah kalau misalnya nggak ingat tadi. Tapi memang sejak saat itu aku bisa aja. Oke, jadi ada yang ingat, ada yang nggak ingat, nggak masalah lah. Tetapi bisa kita rasakan kapan kita lahir. Lalu yang berikutnya, waktu kita lahir Bapak Ibu, apa yang keluar di situ? Ada darah. Darah. Maka orang yang sudah dilahirkan kembali, ada darah Kristus di dalam tubuh kita, tapi nggak nampak. Ada. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya penglihatan mata ini ada katanya aura manusia itu hijau, ada biru, ada ungu. Kita ini dibungkus darah Kristus, tapi nggak nampak. Disucikan oleh darah Kristus. Ya. Jadi ini perannya melahirbarukan, regenerasi, Yohanes 3:5. Lalu di Titus pasal yang ketiga ayat 5 dijelaskan lagi di situ. Nah, Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 2 ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan air biasa Bapak Ibu. Karena kalau kita katakan begini, aku kan sudah diselamatkan waktu aku dibaptis percik, dibaptis selam. Pengalaman saya, ada orang Kristen yang masih kesurupan. Udah baptis percik dia waktu anak-anak, baptis selam lagi. Pertanyaan saya, kenapa dia kesurupan? Karena nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Maka kalau boleh yang tak punya Roh Kudus di sini, kalau boleh kesurupan lah biar langsung ketahuan. Iya kan? Iya kan, langsung biar supaya jelas, biar supaya langsung dilayani kan itu. Iya. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka dia sudah lahir baru. Ada yang lahir baru waktu anak-anak, dewasa, sudah tua. Jadi makanya kadang Bapak Ibu bisa umurnya 60 tahun, tetapi secara rohani umurnya masih 6 tahun. Karena waktu tua dia baru lahir baru. Ada orang dia masih anak-anak, tetapi umurnya secara rohani ya nggak jauh lah, dia umur 14 tahun. Dia secara rohani 9 tahun. Nah, jadi kemarin waktu saya khotbah di sini, siapalah di sini sudah terima Yesus, saya bilang kepada remaja. Hanya ada 3 orang yang angkat tangan. Salah satunya anak Kak Dewi. Saya nggak, kapan lah kau terima Yesus? Waktu apa? Nah anak ya kan. Terus dia kasih tahu, gimana? Begini. Wih, luar biasa. Lalu kemudian anaknya Ibu Leni, Dibi, ceritakannya juga kapan gitu. Terus ada satu lagi, waktu dia kena bully di sekolah, disitulah dia terima Yesus. Luar biasa kan? Jadi hal yang pertama yang harus kita lihat, udah dilahirkan baru nggak aku? Jadi itu fungsi Roh Kudus itu. Maka sekelas Nikodemus, sekalipun dia pengajar Yahudi, kalau bisa dikatakan dia pendeta, doktor teologi, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya melihat-lihat di gerbang pun nggak bisa. Mengide-ide, di surga nanti. Itu sebabnya ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus.
Maka hamba Tuhan, dia memberitakan Injil. Sekarang bagaimana? Kau mau meresponi panggilan Tuhan? Disitulah dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Makanya kalau memberitakan Injil harus dikunci dulu dia. Harus dikunci. Maka fungsi hukum Taurat kan katakan apa? Fungsi hukum Taurat itu menyumbat mulut. Jadi kalau orang nggak disumbat mulutnya, terkunci dia nggak akan datang kepada Yesus. Apalagi sempat masih dia katakan masuk ke dalam kerajaan surga itu kan bukan hanya percaya amang, tapi harus ada perbuatan baik. Kemarin saya khotbahkan itu. Sekalipun perbuatan kalau kita katakan iman ditambah perbuatan baik, andil Tuhan 99,999%, perbuatan baikmu 0,00001%, standar surga 100%. Bisa nggak Bapak Ibu nyombong kepada Tuhan dan berkata, maaf Yesus, sekalipun kau disalibkan masih 99,999%, aku 0,001. Kalau nggak ada yang 0,001 itu, nggak ada gunanya engkau disalibkan di situ. Jadi itu sebabnya sulit orang untuk menerima kelahiran baru ini, karena dia berpikir masih ada unsur kebaikan yang bisa membuat dia selamat. Ingat bahwa dalam proses keselamatan tidak ada sedikit pun kebaikan kita di situ. Tetapi orang yang sudah diselamatkan wajib melakukan kebaikan. Ya, 0,0000001% pun tidak ada andil kita di situ. Karena kalau ada, aku bisa nyombong sama Tuhan. Jadi itu sebabnya kelahiran kembali itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik. Yang kedua, Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 kita baca. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ini. Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Dua Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Iya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ada memang orang yang mendengarkan Injil itu melalui firman Tuhan, dia lahir baru. Tetapi itulah fungsinya hamba-hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini harus sudah mengalami lahir baru, diselamatkan, mengerti dengan benar apa itu Injil, sehingga Injil itu punya power membawa orang. Maka ketika ditantang, orang itu datang kepada Yesus. Nah, ketika orang itu datang kepada Yesus dan menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan, maka pemberian yang pertama yang diberikan Tuhan adalah apa? Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus itu, lalu Roh Kudus itu ngapain? Dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya tinggal di EPD-EPA ini, banyak pertanyaan saya tentang hal ini. Tetapi justru pertanyaan-pertanyaan saya inilah, bahkan kadang di diskusi di situ saya sering bilang begini, masa hanya diselamatkan saja? Walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Tobing, walaupun Pangarpojen, ya kan? Masa hanya diselamatkan saja gitu ya? Pikiran saya masih bermain. Tetapi setelah sampai di belakang, saya bilang, Tuhan, ini loh yang ada di pikiranku. Gimana kalau ada pertanyaan seperti ini nanti menjawab? Puji Tuhan, pertanyaan-pertanyaan saya itu dijawab Tuhan perlahan-lahan. Nah, tentang materai ini, ya kan, materai. Bapak Ibu ingat Raja Ahasveros? Raja Ahasveros ya, waktu itu kan Haman bikin surat supaya Raja Ahasveros itu untuk membunuh orang Yahudi ya. Lalu kemudian dimateraikan ya, ada materai raja itu ya, materaikan raja. Terus kemudian ternyata ketahuan bahwa itu adalah akal tipu muslihat si Haman. Istrinya orang Yahudi. Lalu si Ratu Esther itu bilang, gimana ini, batalkanlah. Lalu Raja Ahasveros bilang begini, enggak bisa. Bahkan raja pun tidak bisa membatalkan keputusan yang sudah dimateraikan oleh raja. Lalu kemudian bagaimana ini, kata Esther? Oh ya, buat lagi satu surat
Surat itu berisikan bahwa orang Israel berhak mempertahankan dirinya ketika mereka diserang oleh siapapun. Jadi surat yang pertama berlaku, surat yang kedua berlaku. Surat yang pertama berisikan pemusnahan orang Yahudi, surat yang kedua adalah berisikan orang-orang Yahudi bisa membela diri dari musuh-musuhnya. Jadi kedua surat ini jalan. Karena ada materai raja. Materai yang pertama berlaku, materai yang kedua berlaku. Bahkan raja sekalipun tidak bisa membatalkan apa yang sudah diantaraikannya. Itulah maksudnya di sini Bapak Ibu. Maka dalam kitab Roma itu dikatakan apa? Siapakah yang bisa melepaskan kita dari kasih karunia Tuhan? Allah, Allah sendiri. Bahkan Allah sendiri pun tidak bisa membatalkan. Lalu kita bilang begini, oh kalau begitu enak-enak lah ya. Kalau gitu iya. Berdosalah kita ya, kan kita sudah diselamatkan. Itu artinya kau belum diselamatkan. Karena kau berpikir dosa itu enak. Sering saya kasih gambaran, dosa itu dalam bahasa aslinya itu menyeleweng. Sel kanker itu adalah sel yang menyeleweng. Ada kira-kira kita yang mau penyakit kanker? Nah itulah dosa itu. Dosa itu menyeleweng, bermutasi, tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada orang berpikir, kalau begitu, yaudahlah ya. Itu ada namanya hiperkalvinis. Hiperkalvinis. Jadi sekali selamat tetap selamat. Oleh karena itu ya udah, nggak masalah lagi. Terlalu dipegang itu. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, dimeteraikan dengan Roh Kudus terus. Cuman persoalannya begini, oh kalau begitu kan, oke aman. Karena aku udah masuk surga, enaklah, kan gitu, nggak melayani lagi. Ya, banyak orang berpikir begitu. Pokoknya udahlah, pokoknya jatah surga udah dapat. Entah jadi cleaning service pun nggak apa-apa lah di situ. Persoalan berikutnya, yang penting aku sudah diselamatkan kan gitu. Ada punya prinsip begitu ibu-ibu di sini? Ya kan? Pokoknya udah selamatnya aku, ngapain aku melayani lagi? Ya gitu. Nah, oke, kembali ke sini dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh itu, perhatikan, dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang berutang ada jaminannya, maka ada sistemnya namanya penebusan. Jadi sekarang ini terlalu baik memang kita minjam gak ada jaminan. Kalau perjanjian lama kasih tahu itu supaya apa? Supaya yang minjam juga bertanggung jawab. Ya terkadang kalau kita udah diancam, nggak percaya tidak sama aku. Bukan nggak percaya kan gitu kan. Minggu ini ku kembalikan, maka sering sekali kan setelah orang minjamkan uang, siapa yang menderita setelah itu? Yang peminjam. Makanya ibu-ibu kalau sudah minjamkan udahlah, siapkan diri lah, relakanlah dirimu itu tidak kembali. Makanya kalau minjamkan jangan langsung iya kan di situ, tunggu dulu, kasih dulu aku waktu untuk berpikir ya maksudnya ya kan, supaya agak-agak bisa kita ini doakan dengan bagus ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Dia jaminan kita dan penjamin kita. Maka nanti kalau misalnya ya ini katakanlah misalkan ini sorga, nggak perlu Bapak Ibu menjelaskan lagi siapa kau, masuk aja. Akses langsung terbuka. Nah itu contek net itu. Tapi meskipun Bapak Ibu pendeta, sintu atau apalah, ketika masuk nanti, aku ini pendeta apa nih? Error. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa dibohongi. Maka Alkitab berkata ada itu ya, yang dipakai oleh apologi Islam itu, salah kaprah mereka. Pelacur dan pemungut cukai akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Disalah artikan sinora itu. Dibilangnya jadi pelacur aja lah kita. Begitu supaya cemalanya ini. Jadi supaya kita masuk ke dalam surga cepat-cepat, katanya bukan. Kenapa pemungut cukai dan pelacur itu Tuhan katakan akan mendahului kamu? Karena mereka menyadari diri mereka orang berdosa. Tapi kalau yang sudah pakai jubah keagamaan ini, wah kau udah baik. Maka kalau berbicara tentang kelahiran kembali,
agak kurang terima mereka. No, ini firman Tuhan, ini Alkitab yang katakan. Ini bukan doktrin aliran A, B, C, D. Ini Alkitab. Yang menyelamatkan kita itulah Roh Kudus. Tuh. Maka Roh Kudus itulah yang membuat kita itu milik Tuhan. Saya pernah cerita nggak di sini ada yang kesurupan. Dia milikku katanya. Kenapa kok di dalam? Dia milikku. Waktu saya bilang ini agak sering juga aku bercanda. Jadi aku milikmu. Nggak berani dia klaim karena hutangku udah dibayar. Jaminan itu, materai itu. Jadi ada dia di dalam diri kita. Bentuknya seperti apa materai di dalam hidup kita ini kita nggak ngerti. Ya, apakah bentuk salib nggak tahu lah kita itu. Apakah bentuk api nggak tahu kita. Tapi setan tahu siapa milik Tuhan, siapa enggak milik Tuhan. Dukun pun tahu Bapak Ibu. Dukun tahu. Dukun tahu. Ini milik Tuhan. Nah, itu. Jadi nggak usah takut datang ke tempat yang angker Bapak Ibu. Kalau engkau milik Tuhan, bahkan misalnya kalau disantet pun, kalau disantet, adalah misalnya yang tak suka sama kita kan, datanglah misalnya dalam bisnis lah ini, misalnya dalam bisnis. Oh, naburu adong dobah. Ibu Ratna warna. Ini saya. Oh. Tahu Bapak Ibu dukun sebelum nyantet diterawang dulu, observasi dulu dia. Pergi dulu dia di alam roh itu. Nggak bedeng gendeng gak mau. Daun teh. Diterawang dulu. Ini orang bisa disantet apa enggak? Kalau dia sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, bisa balik sama dia, bisa dia yang kecelaka. Materai itu tanda kepemilikan Kristus. Milik Tuhan. Jadi ibu-ibu bukan milik bapak ya. Anak-anakmu juga bukan milik ibu. Jadi kalau dia bukan milik Tuhan, milik setan itu aja. Makanya harus kita pastikan anak-anak kita udah milik Tuhan apa belum. Sudah masuk kakaknya sorga apa belum. Kartu keluarga sorga kan. Ada kartu keluarga itu. Ya. Jadi Roh Kudus itu jaminan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, menyegel dan menjamin keselamatan. Nah, yang ketiga, mendiami orang percaya. Dia diam di dalam, tetapi dia bukan pasif. Karena dia pribadi Bapak Ibu, dia ingin orang yang didiaminya itu taat kepadanya bukan karena paksaan. Namanya cinta. Ibu-ibu mau menikah sama bapak karena dipaksa atau karena cinta? Atau dibawa lari? Ada dibawa lari. Karena cintanya kan. Buanau togi honau itu hubup itu lubang itu malau sih. Dia mendiami Roh Kudus, tapi ngapain dia di situ? Bapak Ibu ingat bahwa Roh Kudus itu dia adalah Allah, dia Maha tahu, kita sok tahu. Dia Maha kuasa, kita terbatas. Pertanyaannya, seharusnya siapa yang mengendalikan siapa? Yang Maha tahu mengendalikan yang sok tahu, atau sok tahu mengendalikan yang Maha tahu? Ya, iya. Pertanyaannya, prakteknya mana yang sering mengendalikan? Iya, ibu yang mengatakan. Ya, dia mendiami orang percaya. Roma 8 ayat 9 dikatakan di situ apa Bapak Ibu? Roma 8 ayat 9. Waduh. Roma 8 ayat 9 dikatakan di situ, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu yang tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Ada Roh Allah. Itu sebabnya kadang kita bentrok. Kadang kalau saya marah Bapak Ibu, setelah saya marah saya pergi, ada ngomong di sini. Kenapa lah kau marah harus gitu? Nah, itulah gitu. Kadang ngomong langsung kan. Kita bela pun ngomong lagi dia. Nah, itulah kan. Karena dia ada di dalam, dia pribadi. Oke, kemudian dia memimpin dan memperbarui. Roma 8 ayat 14. Dikatakan di sana apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
dia dipimpin. Yang namanya dipimpin, belok kanan, kanan, belok kiri, itu namanya dipimpin. Kiri, jangan begini. Oke lah Tuhan, kau di situ, aku di sini dulu. Kan toh juga aku ke situ. Enggak. Kalau belok kiri, kanan, kanan, lurus, lurus. Itu namanya dipimpin. Oke, kemudian berikutnya pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat 25. Oke, kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Perhatikan huruf besar rohnya itu. Hiduplah oleh Roh. Bapak Ibu bernapas pakai paru-paru atau pakai jantung? Oke. Jadi di sini kata yang dipakai hiduplah oleh Roh. Bapak Ibu ambil semua keperluan itu dari Roh Kudus. Karena dari dalam kan. Hiduplah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi pertanyaannya, kenapa kita masih pemarah? Ingat loh, sifat itu Bapak Ibu, karakter itu di dalam diri kita. Cuman bisa dikendalikan, bisa enggak, seperti kuda. Kuda itu kan liar kalau enggak ada kekangnya. Orang yang pemarah itu sifat itu bisa makanya kadang ada orang tiba-tiba dia selama ini lembut kan, tiba-tiba meledak, muncul aslinya. Karena apa? Karena tidak dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tadi namanya karakter. Jadi hiduplah oleh Roh. Oke, 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Bertentangan itu, berantem setiap hari. Maka Alkitab katakan pikul salib setiap hari, bukan sekali seminggu. Ada aja yang bikin marah. Saya pengalaman kalau mau khotbah, anak-anak buat masalah itu. Apalagi kalau sudah bawa tema okultisme, waduh, kayak perang teluk lah di rumah itu. Nah itu tadi. Kalau hubungan kita nggak bagus dengan Tuhan, udah meledak lah itu, meledak. Punya pengalaman ibu-ibu setiap hari Minggu. Anak-anak paling banyak bertingkah, perhatikanlah setiap hari Minggu. Iya. Oke. Nah yang berikutnya, Roma 8 ayat 13. Jadi bagaimana kita ini mematikan perbuatan daging ini oleh kuasa Roh, dimatikan, matikan. Bagaimana caranya mematikan itu? Ini kan hal yang berhubungan dengan rohani ini. Kalau mematikan ini gampang aja ya, mematikan, udah pencetkan aja. Terus kayak mana kalau mematikan mematikan daging? Oh ternyata setelah saya pelajari, itu ambil dulu waktu tenang. Marah misalnya, pergi ke satu tempat, tenang aja di situ, Tuhan Yesus, sampai hilangnya marah. Ya saya pernah setel ini Bapak Ibu, coba di rumah. Misalnya, kadang kan kita kesal lihat anak-anak kan. Langsung, gitu. Rupanya saya belajar, rupanya kalau mau marah, Tuhan aku ada rencana marah sama anakku, tolong aku bagaimana cara marah yang benar. Beda melapor dulu sama langsung. Rupanya itu dia. Perhatikan. Maka Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang nggak sanggup kita Bapak Ibu. Memang udah begininya karakterku sejak dulu. Pertanyaannya, kemungkinan yang pertama, dia belum punya Roh Kudus. Yang kedua, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu iya. Oke, perbuatan daging dimatikan. Lalu kemudian karunia Roh Kudus, ya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan manusia orang percaya, dia memberikan yang namanya karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya diselamatkan Bapak Ibu. Diselamatkan itu kan bicara antara aku dengan Tuhan. Aku diselamatkan, oke? Oke. Lalu yang berikutnya, ketika aku dipimpin oleh Roh Kudus itu bicara pengudusan. Ya, saya diperbaiki.
Tapi ternyata nggak cukup hanya selesai aku percaya kepada Yesus, aku selamat, kemudian aku menjadi orang yang baik, nggak cukup. Ternyata itu harus dipraktekkan di dalam pelayanan. Makanya kita di sini belajar melayani, ibu-ibu. Tolonglah, jangan terlalu lama duduk di kursi merah. Kalau boleh, setelah lahir baru 3 tahun itu masa belajar langsung melayani. Udah terlalu lama kalau lewat 3 tahun, di atas 3 tahun nggak melayani. Karena ibu-ibu, pengalaman saya, kalau nggak melayani dilayani, pilih mana? Karena kemarin ada pasien kami ke situ, dia jatuh lagi ke dosa, dosa seksual lah. Nah, akhirnya dia frustasi. Dia potong itu tangannya itu, bunuh diri. Kenapa dia potong? Dagingnya ingin melakukan dosa seks, tapi roh Tuhan di dalam dirinya membuat dia stres. Akhirnya dia potong. Itu selalu saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa, alumni-alumni. Kalau kau tidak mau melayani, kau akan dilayani. Pilih mana? Ya, oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini 1 Korintus 12. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 itu banyak itu tentang karunia. Dan semua orang yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus pasti punya minimal 1. Ibu-ibu udah tahu apa karunianya? Semua ibu-ibu di sini sudah tahu apa karunianya? Aku karunia menikmati aja, Pak. Bukan itu maksudnya. Ada karunia menikmati, ada karunia memiliki, katanya. Itu jok-jok itu ya. Apa maksudnya karunia memiliki? Dia maunya banyak mobil, tapi nggak bisa bawa. Ada orang dia nggak punya mobil, tapi ya kalau kamu mau pelayanan pakailah itu mobil gitu, katanya. Pakainya itu. Alangkah enaknya ya. Udah karunia memiliki, menikmati lagi ya. Horas, bukan itu maksudnya. Tapi yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12. Apa itu karunia-karunia ini? Kapan terakhir kita bahas karunia ini? Udah lama? Udah Bang Ramlan ya? Pak Tam. Oh. Di persekutuan Ibu Maria ya? Sudah tahu ibu-ibu karunianya? Udah dapat semua? Aku tanya dah dulu, siapa yang udah mengenali karunianya? Tunjuk tangan dah dulu. Yang sudah. Oh, yang belum aja lah supaya langsung diupdate. Mana ibu-ibu? Ada. 1 yang tidak tahu karunianya. Yang tahu lah, yang tahu karunianya. Yang ditunjukin yang tahu nggak ada. Jadi yang apa ini? Yang abu-abu. Ingat ibu-ibu, karunia bawel kalau dikuduskan, Pak Yusia ya. Kalau dikuduskan bisa juga ini menjadi orang yang bukan itu karunia maksudnya ya, karunia bab. Itu kebiasaan. Coba perhatikan, ada karunia apa di situ? Di karunia di 1 Korintus pasal 12 itu. Seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini kalau ngomong mutar dulu dia. Supaya nggak tersinggung. Gini nyadik udah makan kau? Itulah karunia hikmat ini. Ya, tapi kalau orang yang punya karunia nubuat itu patik-patik, bertobat kau. Ya karunia tanda kutip lah ya, karunia kenabian lah sering orang katakan itu. Itu si tuluk matanya horbo. Perlu orang seperti ini perlu. Tapi perlu juga yang tadi itu. Bentar dia kayak obat nyamuk. Baru perlu ada orang seperti ini. Ini memang khusus untuk orang-orang yang masih bayi-bayi rohani. Ya, kalau yang sudah udah to the point aja, trap gitu ya. Nah, ada kemudian karunia untuk menyembuhkan. Di PDP ada karunia untuk menyembuhkan. Jangan nanti didoakan sembuh orangnya. Bukan hanya di karismatik itu ibu-ibu. Ini Alkitab katakan ada karunia menyembuhkan, ada.
Siapa di antara kita yang punya karunia menyembuhkan? Saya pernah punya pengalaman loh, ibu-ibu dengan tim. Jadi pelayanan kita ke desa pahlawan kan. Desa pahlawan adalah yang lumpuh. Diangkut pakai sepeda motor. Wih, dicarinya. Mana pendetanya? Pendetanya supaya didoakan. Jadi kebetulan saya di situ. Yang di sini, ke sana. Waktu kulihat, aku bukan nggak punya karunia menyembuhkan. Di sana, terakhir dikasih sama saya. Waktu saya lihat, gimana nih? Kalau aku bilang berdirilah dan berjalanlah, nggak berani aku bilang begitu. Nggak berani aku bilang begitu. Kemudian saya doakan, Tuhan jika Engkau berkehendak, sembuhkanlah dia, kan gitu. Pulang masih lumpuh. Saya pernah peristiwa kejadian Bapak Ibu, ini Pak Fernando yang cerita, tim kami dari STT Baptis. Jadi mereka pas pelayanan AKR, ya. Jadi ada yang berkhotbah, terus kemudian ada satu pendeta, ada yang lumpuh. Kak, kalau ini bagian saya katanya. Didoakannya, berjalan katanya. Jalan. Pak Fernando Tambulan bilang waktu itu, bingung aku. Berjalan apa katanya. Dia bilang, kalau ini aku, biarkan aku ini katanya. Dia suruh berjalan-jalan. Karunia menyembuhkan. Ya. Lalu yang berikutnya, kepada seorang roh yang satu memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang satu bilang ini, oke, Tuhan akan kasih sama kita. 1M dari mana itu? Tenang aja, dikasih. Pernah rupanya peristiwanya seperti di DP Enang ya? Ada katanya pernah peristiwa di sini. Itu. Udah bikin aja segini, dari mana uang itu? Udah buat aja segitu katanya. Yakin kau? Yakin katanya. Betul, tercukupi. Ya. Kemudian kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini menjadi perdebatan. Apakah ini bernubuat ini untuk mengajar? Ya, ada yang memahami ini mengajar. Tapi bernubuat ini kasih tahu, kau hati-hati ya. Begini-begini. Nah, ini juga, tapi ini perlu diuji. Yang kadang sering kali kita bilang begini. Orang yang punya karunia seperti dianggap apa namanya? Dukun. Jangan. Itu perlu diuji. Maka Alkitab katakan jangan mengangkat rendah nubuatan orang yang punya pemahaman itu. Ingat waktu Saul kehilangan kambingnya, mereka tanya kepada siapa? Samuel kan? Ada di sini perlihat. Lalu Samuel bilang apa? Enggak hilang keledaimu di sana, kata gitu. Saya pernah nemui orang seperti ini, pernah ibu-ibu. Ada pernah 2 kali pertanyaan sama saya begini. Pak, ada masalah saya, apa? Adik saya hilang. Oh iya, hilang. Terus gimana? Udah dihubungi polisi? Udah Pak. Udah apa jawabannya? Iya. Terus ke Telkomsel apalah, Grapari saya bilang. Iya Pak. Sudah. Jadi maksudmu ngapain kau hubungi aku, saya bilang kan. Kan Bapak hamba Tuhan katanya. Terus terpukul aku di situ. Loh, maksudnya gimana? Pak, di mana adik saya itu? Aduh, kita doakan lah ya. Saya bilang begitu. 2 kali kejadian seperti itu. Saya kadang berpikir apa maksud Tuhan di sini? Dukun aja kalau ditanya, di mana anakku yang hilang itu? Di sini di terawangnya. Hamba Tuhan, coba dulu mikir Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu. Kira-kira Roh Kudus bisa kasih tahu enggak? Tapi kenapa hamba Tuhan kadang buntu? Ini kadang pertanyaan saya, kita jawab sama-sama. Ada Roh Kudus di dalam hamba Tuhan ini. Bisa enggak hamba Tuhan itu tanya kepada Tuhan di mana orang itu? Dan Roh Kudus bisa kasih tahu jawabannya? Tapi pertanyaan saya, kenapa? Apa persoalannya di sini? Alkitab kasih
jawaban. Samuel ditanya, di mana kambing itu? Gak usah kau, gak hilang kambingmu, di sini katanya. Coba, berarti harus seperti Samuel kerohaniannya kan? Samuel seorang pendua enggak? Dia dekat sekali sama Tuhan. Memungkinkan ada orang yang seperti ini? Memungkinkan. Tuhan bisa bicara melalui banyak hal. Dia bisa bicara melalui mimpi, bisa bicara melalui segala macam. Jadi jangan kita tutup hal itu. Bisa aja ada di antara ibu itu, ibu ini. Dan biasanya yang seperti ini adalah orang yang mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia seorang pendua. Sama seperti dukun tadi kan. Apa dia? Nah itu. Ya. Jadi jangan langsung bilang kalau ada hamba Tuhan tahu, dukun katanya. Jangan langsung bilang kayak gitu. Ya. Ada di sana hamba Tuhan dukun katanya. Enggak loh. Ya kita bilang ini, dia bisa bernubuat, dia kasih tahu ya. Oke, kemudian ada orang yang diberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah coba lihat ini, dukun ini, dia bisa bedakan orang. Oh ini dia kayaknya dikuasai roh perjinahan itu. Ada hamba Tuhan dikasih. Oh ini roh pencuri, ada roh mamon. Kalau ketemu seperti ini kadang cobalah ibu bicara sama dia, udah tahu apa yang mengikatmu. Dikasih itu supaya apa? Kadang kita nggak tahu apa yang mengikat kita. Ada begitu. Nah lalu berikutnya kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaannya yang mana ke bahasa roh ini, ibu? Apakah yang seperti biasa? Nah ini yang jadi perdebatan. Kalau ada orang-orang yang bisa berkata bahasa roh, orang itu harus tahu. Atau ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu masih ada ibu-ibu. Dan itu dipakai untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya, ada pernah kejadian di kampus kami, disuruh dipaksa dia berbahasa roh. Nggak tahu dia bisa berbahasa roh. Kemudian berbahasa toba dia. Saking kesalnya dia nggak mau nih. Waktu dia berbahasa toba, praise the Lord katanya. Padahal bahasa toba dikira bahasa roh. Jadi ada bahasa roh, ada, ya, ada bahasa roh. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, apa lagi? Ya, menafsirkan bahasa roh. Ingat karunia adikodrati ini tadi ya, bernubuat, berbahasa roh, penyembuhan. Ini karunia adikodrati. Ada karunia adikodrati. Ada karunia pelayanan. Ini adikodrati. Ini diperlukan ini Bapak Ibu. Ini perlu diuji nih. Pernah satu ketika datang ke tempat kita ini, seorang perempuan, dia berbahasa roh lah katanya. Ya kayak gini lah bang, dia selalu di gereja katanya. Waktu saya lihat, bukan bahasa roh, tapi kemasukan. Ini bukan bahasa roh. Rupanya setelah dibilang kau setan, kau tengking, dia seperti ular. Rupanya dia diikat roh perzinahan. Waktu saya tanya anaknya, kau sudah melakukan hubungan seks? Saya bilang, sudah. Ternyata mamanya melakukan dosa itu. Ketika gerejanya tahu dia dilayani di sini, yang bawa ke sini bilang jangan lagi datang ke PDP ya katanya. Karena selama ini di gereja dia begitu, dia enggak berbahasa roh. Karena menyanyi di sini pun dia menyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Lalu dia berbicaralah yang itu tadi. Saya enggak usah kasih tahu bagaimana bahasanya. Pengakuannya begitu. Nah, ternyata diikat roh perzinahan. Ketipu kan? Ketipu selama ini mereka kira berbahasa roh, rupanya diikat roh perzinahan dia. Akhirnya yang bawa itu akhirnya keluar dari gereja itu. Dia akhirnya. Jadi selama ini bang gimana? Iya deh. Nah itu tadi kan. Ya, jadi ini perlu diuji Bapak Ibu. Jadi jangan langsung.
Percaya harus ada pengujinya ini. Ya, oke. Nah yang berikutnya tujuan karunia, yaitu apa? Membangun tubuh Kristus, bukan kepentingan pribadi. Makanya karunia itu bisa membuat kita, tanda kutip ya, bisa tergoda untuk sombong. Mau karunia apapun itu. Mau karunia apa? Karunia hikmat, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, potensi menjadi sombong itu sangat tinggi sekali. Saya pernah mengalami proses itu, Bapak. Mengalami itu. Ya namanya masih muda kan, karena kita sering pelayanan okultisme. Di dalam hatiku, bahkan perkataanku terkadang, udah gak sombong ini. Saya minta sama Tuhan, Tuhan udah, saya jangan dulu melayani orang yang terikat kuasa gelap lah. Betul, gak dikasih selama 6 bulan. Karena kayak gimana gitu. Lalu suatu saat saya bilang sama Bang Bangun, Bang, udah lama kita gak pelayanan ya Bang, katanya. Ya sudah mulai agak-agak gimana merenungkan segala pelayanan itu. Iya, iyalah kita dua lah ya. Jadi waktu itu saya ingat sekali di sini. Sampai di pintu ada langsung nelpon Bang Bangun. Dek, katanya, udah dijawab Tuhan doa kita. Hari ini kita pelayanan ya. Iya gitu. Nah hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Karunia apapun di dalam diri kita bisa membuat kita sombong dan menganggap karunia kita itu lebih tinggi dari yang lain. Mau karunia apapun itu. Maka perlu kita kunci dia ini, membangun tubuh Kristus, bukan kepentingan pribadi, supaya mereka ini datang kepada Kristus. Terkadang dalam pelayanan ini pun sering terjadi seperti itu. Terkadang ada orang yang punya karunia A, B, C, D, menganggap karunia yang lain itu kayaknya nggak penting. Kenapa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda? Yang pertama, misalnya, ada orang yang datang kepada Kristus, dia kaya, dia pintar, tanda kutip, dia punya semuanya. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit di dalam dirinya tentang Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan filosofi. Siapa yang akan disuruh menjawab seperti ini? Orang-orang pintar biasanya itu bisa. Diperlukan hamba Tuhan yang punya karunia hikmat tadi. Punya pengetahuan itu. Saya lihat ada hamba Tuhan Pak Stephen Tong misalnya, ya kan, makanya rata-rata di situ orang-orang yang berpikirnya agak rumit gitu. Jadi kalau saya dengarkan khotbah beliau memang untuk orang-orang intelektual lah gitu. Tetapi kan nggak semuanya orang intelektual. Ada orang punya masalah keluarga di dalam hidupnya, anaknya bandel, ya kan. Terus kemudian suaminya selingkuh, dia putus asa. Kalau kita kasih filosofi sama dia, apa dia terima? Stres dia. Tentang tentang pandangan ini, pandangan Aristoteles. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan perhatian. Didatangin kan, kenapa dak ya? Di punduk, makasih ya dak ya. Makasih. Ada orang yang punya karunia begini, ini perlu, nggak banyak ngomong, hanya punya karunia mendengar lah. Kalau aku agak sulit, karena orang harus dengarkan kan gitu, ini gitu. Harus ada orang yang punya empati. Ya, berdoalah kita ya, Eda. Makasih Eda, makasih Eda. Datang kau sama Tuhan Yesus ya, datang dia gitu. Ini salam Eda, Eda ya. Nggak pintarnya aku ngomong Eda, tapi percayalah Yesus mengasihimu. Nah, itu aja dia. Itu aja dia. Tapi ada orang misalnya, dia berobat kemana-mana, sudah ke sana, ke sini, nggak sembuh-sembuh. Ketika ketemu dia sama orang percaya, dia mengalami karunia kesembuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Datang dia sama Yesus. Ya kalau saya orang yang kesurupan lah. Kalau kau nggak terima Yesus, kesurupan kau terus. Kena kutuk kau. Udah datanglah dia sama Yesus, kan gitu. Untuk apa itu? Tujuannya satu, untuk membawa orang kepada Yesus. Sama kayak Kak Ais lah, dia bagian konseling kan. Kan konseling kan harus banyak mendengar katanya Kak ya. Aku kalau udah lewat setengah jam orang ngomong udah mulai gelisah lagu ini. Dia kan muter, udah gini aja, udah ngertinya aku jawab. Kesana sini. Kalau Kak Ais memang harus dengar, ya, wajahnya, iya. Wajah pun harus begitu kan Kak? Ya, ya gitu ya. Kalau saya nggak bisa tuh.
Oh ya dah, ini intinya begini ya, ini. Kau mau sehat, kau mau sembuh, datang kepada Yesus, oke? Jangan ada yang disrahasiakan, perlu. Makanya kadang dalam pelayanan, misalnya ada nelpon saya ini, oke ya. Karena aku tengok ini cocoknya sama Kak Afnita ini. Kak Afnita, iya. Ini cocok nggak sama aku, nggak cocok ini, nggak cocok ini. Ada di sini, ada orang yang pikirannya mumet, kayaknya perlu Sambang Ramlan ini kan gitu. Disitulah kita saling membangun di sini tubuh Kristus. Nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, nggak bisa. Oke. Jadi dikelola karunia dengan kasih. Apa gunanya kita punya karunia tapi tidak punya kasih? Oke. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau langsung ditutup ini? Sesak nafas aku menjelaskan ini karena ini 2 kali pertemuan kan? Oke, silakan kakak. Oke kak, silakan. Sebegitu pentingnya lah dan sangat pentingnya lah ini doktrin Roh Kudus ini. Bagaimana kalau Bapak menjelaskan ini sama pendeta-pendeta HKBP? Off the record ya, record, edit ya. Itulah susahnya kita ini. Itulah fungsinya para church. Para church itu seperti yayasan kita inilah. Mari kita lihat Alkitab. Apa kata Alkitab? Kalau aliran Lutheran, Calvinis, Lutheran misalnya ya kan, Katolik, ada penekanan-penekanannya khusus dan itu sudah ditradisikan. Kalau di sini Bapak Ibu, mari kita Alkitab, kita uji yuk. Mari kita uji yuk. Benar nggak pandangan kita itu? Kita uji. Pengujinya apa? Alkitab. Yo pasti ditolak lah, Kak. Pas aku jago, aku jimat biasa doh katanya kan. Sedangkan begini aja udah pernah aku ditolak, di cancel untuk khotbah. Udah di cancel. Belumnya pala terkenal aku. Tapi udah di cancel. Nah gitu kan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan kakak. Waktu kita gimana nih? Oke kak. Apa? Ada yang dari apa tadi? Ya, ada kayak dari roh jahat gitu. Padahal kebetulan kita dari gereja GBI, kita sudah melihat orang yang punya karunia bahasa roh sehari-hari, teman kita. Memang jelas dia kalau berdoa memberikan bahasa roh. Jadi menurut saya nggak bisa kita langsung ngejas bahasa roh itu bahwa itu nggak benar gitu. Maksudnya padahal di dalam firman Tuhan kan ada memang karunia kodrati, adi kodrati. Tapi karena teman kita yang sudah berbahasa roh ini udah kita lihat kesehariannya di dalam Tuhan, kira-kira seperti itu, Amang. Oke, coba perhatikan Alkitab kak. Kita perhatikan ya. 1 Korintus pasal 12 ya, perhatikan. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa. Perhatikan, R-nya huruf besar atau huruf kecil? R-nya huruf besar atau kecil? R-nya huruf besar atau kecil? Dia berkata-kata dengan bahasa. Perhatikan, R-nya huruf besar atau huruf kecil? Kalau R huruf kecil, berarti dia bisa dari roh manusia, bisa dia dari roh malaikat, bisa dia dari roh malaikat yang sudah jatuh. Itu sebabnya perlu ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa itu. Itu dia. Saya nggak katakan semua ya, makanya kan perlu diuji. Perlu diuji. Tapi saya dulu ada pernah kejadian di sini. Pasien dokter Bang Ranto kalau nggak salah. Dia datang di situ. Datang di sini, waktu saya khotbah di sini,
Dia memperkenalkan diri, lalu dia bilang begini, hai semua, dengarkanlah apa yang hamba Tuhan itu katakan, katanya. Ini apa ini, saya pikir. Lalu kemudian dia terbuka matanya. Kemudian setelah selesai, saya ngomong sama dia, dia bicara, ini. Matanya terbuka, lalu kutarik di sininya, nggak kesakitan dia. Itulah tarik. Kalau orang normal ditarik sakit nggak? Saya tarik kuat, nggak terbuka. Setan kau, saya bilang. Contoh yang lain sering sekali gambaran kasus ini saya katakan. Biasanya orang yang kesurupan bagaimana? Gini kan, gitu ya. Ya pernah satu kasus, ada seorang perempuan saya layani. Dia liatin saya begini. Ini apa ini sekarang ini, saya pikir. Kayak menggoda. Lalu waktu saya lihat, kau siapa? Kau setan kau. Waktu saya bilang kau setan, dia bilang apa? Salah sembah kalian. Yesus itu anak kambing, katanya. Ya seperti kakak ini. Cobalah kalau sekilas kita nggak tahu bahwa dia itu sudah dikuasai roh jahat. Lalu ada, karena ini YouTube, masuk ke YouTube, sensitif. Saya perkatakan satu hal pada saat itu. Nah itu tadi. Iya. Saya nggak anti bahasa roh lah, Pak. Enggak. Ada. Ada itu ada. Tapi yang mana dari Tuhan, itu perlu orang yang punya ketajaman rohani yang kuat. Kalau kaum awam, kita lihat hanya sekilas saja. Nah gitu. Nah kan apa guna fungsi bahasa roh itu? Alkitab katakan untuk membangun dirinya. Untuk membangun dirinya. Ada hamba Tuhan, dia nggak tahu lagi berdoa apa. Tengah malam tiba-tiba dia keluarkan perkataan yang keluar dari mulutnya, dia nggak tahu, dia pun nggak tahu apa. Tapi dia mengerti artinya, hanya dia aja yang tahu. Dia punya banyak pergumulan. Tengah malam dia itu keluar dari lidahnya itu bukan bahasa manusia. Tapi ketika dia mengucapkan itu, damai sejahtera turun atas dia dan dia tahu apa maksudnya. Yang keluar itu intinya di dalam Alkitab, Tuhan mengasihimu, Tuhan sama begitu. Itu untuk membangun dirinya. Kalau misalnya saya berbahasa roh, gitu ya. Lalu kemudian di depan orang, misalnya, berarti ada pesan Tuhan kepada orang itu untuk jemaat. Kan itu kata Alkitab. Ada pesannya, apa pesannya ini? Kita sampaikan misalnya sama ini. Tapi hati-hati. Yang terkadang orang berbahasa roh, itu pokoknya keluar gitu dia. Itu kita hati-hati. Ketika ditanya apa artinya? Nggak tahu. Tapi kalau untuk membangun dirinya biarkan saja. Tapi ukuran bahasa roh itu bukan ukuran kerohanian. Sama seperti karunia menyembuhkan bukan ukuran kerohanian, bukan di situ ukurannya. Tetapi intinya apa? Karunia itu untuk membangun jemaat dan untuk membangun kita. Kasih contoh. Orang yang punya karunia tanda kutip ya, bernubuat tadi. Orang ini dia bisa tahu persoalan. Lalu dia bilang, Tuhan bilang begini ya. Ingat Nick yang tidak ada tangannya? Waktu dia berbicara, ada seorang bapak atau seorang ibu lah itu, dia datang sama dia bilang apa? Sama si Nick ini. Nick, Yesus punya tangan, punya kaki, dia disalibkan. Kau tidak punya tangan, tidak punya kaki, supaya kau bebas untuk terbang melayani Tuhan. Perkataan itu membangun Nick.
Dia bukan pendeta loh. Dia warga biasa. Oke. Udah, saya kasih kesaksian dulu. Saya sempat ngambil program S3 di kampus. Udah sempat 1 minggu nih. Saya kan dosen. Dah dosen kan, 1 minggu. Kemudian saya sebenarnya ragu, kulanjutkan apa enggak ini ya itu. Karena biayanya 70 juta. Secara manusia, wajar enggak aku? Secara apa namanya, pendidikan akademis, wajar enggak seorang dosen ngambil S3? Wajar ya? Ya kan? Aku pikir pun wajar, kawan-kawan pun bilang wajar. Tapi aku enggak tenang. Benar enggak aku ngambil S3 ini? Pikirnya. Lalu pada saat itu aku gelisah Bapak Ibu. Itu GKPI Sriwijaya, itu kan di bangku paling depan. Aku diundang khotbah pada saat itu. Lalu aku berdua sama Tuhan. Itu mimbar, Tuhan saya bilang begini, Tuhan, cuman ini Tuhan, kulanjutkan apa enggak ini? Kuliah S3 gini. Lalu saya lihat mimbar itu, saya bilang, Tuhan, dalam hati nih ya, Tuhan bicaralah ya, dengan cara apapun. Udah selesai saya khotbah, kemudian saya pulang, di parkiran ada 2 orang datang, laki-laki sama perempuan. Lalu kemudian mereka bilang begini, kalau yang ngomong. Terus saya bilang, ada apa Dek? Pak, tadi waktu Bapak khotbah Tuhan bicara sama kami untuk Bapak. Kan perlu kuuji nih. Ini siapa yang dengan gitu kan? Masih muda. Iya kan? Saya dosen loh. Pembicara, pengkhotbah kan gitu. Kok itu? Tapi Bapak jangan marah ya katanya. Kan ada kertas acara itu. Itu dikasih sama kami. Ini Pak, Tuhan bicara. Waktu saya buka, saya tanya, salah satunya marga tobing. Marga apa kau Dek? Saya bilang, marga tobing. Kau marga buru apa? Buru ini. Apa pekerjaan kalian? Kuuji dia. Apa pekerjaan kalian? Kami baru masuk, kami mahasiswa teologi Pak. Terus, apa lagi? Mereka setiap hari Jumat, puasa khusus mendoakan hamba-hamba Tuhan. Luar biasa anak muda ini ya. Setiap hari Jumat atau hari apa itu, pokoknya sekali seminggu mereka berpuasa mendoakan semua hamba Tuhan. Waktu saya tanya itu, makasih ya, saya bilang, saya memang tadi berdoa, ada pergumulan saya, dan akhirnya saya tahu jawabannya. Baru mereka itu agak lega bernapas. Ya. Oke, lalu mereka pergi. Saya bilang sama Mama Sicio, Ma, tadi ada yang begini, saya kasih tahu. Ya udahlah Bang, kalau begitu. Karena tiap hari udah menghafal bahasa Inggris saya 3 kata 1 hari karena ngambil S3. Jadi Mama Cio bilang, hari ini 3 kata ya. Oke, saya kasih. Nah, ya udahlah Bang. Nah, akhirnya saya putuskan nggak lanjutkan kuliah lagi di STT Baptis waktu itu, membuka program di S3. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi 2 bulan kemudian? Keluarlah peraturan pemerintah, tidak boleh membuka S3 kalau tidak ada profesor. Ditutuplah program S3 itu. Orang-orang yang sudah terlanjur kuliah, ambil lagi STT di luar yang ada profesornya. Mereka harus terbanglah ke Jakarta terus. Begitu. Dan pada saat itu istri saya hamil. Lalu akhirnya saya ngerti. Oh iya. Apakah saya akan melanjut S3 nanti? Nggak tahu lah. Tapi untuk saat itu belum saatnya kata Tuhan. Itu perlu orang-orang seperti itu kan? Bukan hamba Tuhan, bukan pembicara ini. Mahasiswa. Maka Alkitab katakan dari mulut bayi-bayi mereka akan berbuat. Maka ibu-ibu hati-hati. Kalau ada anak kita yang cinta Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang polos hidupnya, agak-agak dengarkan itu. Jangan, kau masih anak-anak ngajari aku katanya. Enggak, hati-hati ibu-ibu. Mak jangan begitu loh mak, gitu kan. Coba lihat anakku ini apa? Orangnya polos, cinta Tuhan, rajin berdoa. Aku agak-agak ada tipu-tipuku, malas berdoa. Jadi hati-hati ibu-ibu. Karena Tuhan bisa meletakkan di dalam mulutnya sesuatu hal. Itu kayak, jadi aku bilang Kak, enggak ya semua ya. Enggak ya, harus diuji. Orang kalau tanya kau itu apa? Calvin iya,
Lutheran iya, karismatik juga iya. Bingung orang aku lihat aku. Jadi enggak, aku banyak belajar doanya di karismatik itu. Di sini firman Tuhannya. Di Lutheran keteraturannya itu. Jadi kita satu tubuh gitu ya. Jadi enggak Kak ya? Bukan, tidak katakan perlu diuji. Perlu diuji di situ. Oke, karena waktu kita sudah terbatas, mari kita tutup di dalam doa. Bapak